Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dimudahkan dalam setiap kegiatannya, selalu diberkahkan juga rezekinya. Tetap semangat beraktivitas. Kembali lagi ya bersama saya di Simpur Jaya Channel. Kali ini saya akan sharing lagi kegiatan saya di warung sembako teman-teman. Dan ini akan saya sharing juga pengalaman saya mengenai bagaimana cara saya mengelola usaha ini ya teman-teman, agar warung sembako kita itu tetap bertahan, tetap laris manis ya, tetap banyak pembelinya, tetap disukai para pelanggan ya, tetap jadi idaman para pelanggan kita tentunya. Nah, jika toko kalian sepi teman-teman, cobalah terapkan 4 hal ini ya, dijamin laris manis warungnya, dijamin ramai pembeli tentunya ya. Yang pertama tentunya dengan kita sebagai penjualnya ya. Kita sebagai penjual barang sembako yang mempunyai warung sembako itu harus punya sikap yang ramah tamah kepada siapapun teman-teman, entah itu langganan kita anak-anak ataupun langganan kita orang tua ataupun langganan kita orang sebaya kita ya. Kita harus punya kesopanan ya, harus punya rasa empati, harus punya rasa tanggung jawab, harus punya rasa apalagi kekeluargaan ya, dan juga harus punya rasa tegas juga ya, harus punya prinsip tegas juga seperti itu teman-teman ya. Kita itu sebagai pemilik warung itu serba salah kadang-kadang ya. Kita tuh menghadapi berbagai macam karakter orang yang berbelanja di warung sembako kita teman-teman ya. Kita harus bisa mengimbangi karakter-karakter orang-orang tersebut agar mereka pun tidak tidak kapok berbelanja di kita, tetap nyaman berbelanja gitu ya, meskipun orangnya galak. Kadang-kadang nemu orang seperti itu ya, orangnya jutek banget ya, orangnya ketus banget yang berbelanja, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan seperti itu ya. Kita harus tetap ramah dalam melayani orang tersebut ya. Kadang juga ada yang berbelanja yang tidak mau turun dari kendaraannya ya, contohnya dia duduk aja di motor gitu, duduk aja di mobilnya ya, alasan tertentu ya. Kita harus melayani juga mereka teman-teman, karena itu pembeli itu adalah raja seperti itu ya. Kita namanya penjual itu harus mengalah teman-teman, jika ingin dagangan kita itu laku, jika ingin dagangan kita itu laris manis ya, apapun resikonya, apapun kondisi keadaan kita ya, kita harus mengerti ya teman-teman risikonya kita sebagai pemilik warung, penjual barang gitu ya. Ya begitu ya, menguji kesabaran kita, kita itu dituntut untuk selalu strong, untuk selalu kuat, untuk selalu ramah, untuk selalu loyal dalam berbicara pun kita harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan mentang-mentang kita lagi capek, lagi lelah, terus kita ngomong jutek ataupun sedikit ketus gitu ya sama pembeli, itu tidak boleh banget ya teman-teman, karena takutnya menyinggung perasaan mereka. Menurut kita bahasa kita biasa-biasa aja ya, terus tingkah kita biasa-biasa aja, namun bagi mereka yang sedikit sensitif ya, mungkin akan merasa, ih kenapa sih ini orang jualan kok kasar banget cara melayaninya, seperti itu. Takutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sebagai pemilik warung itu ya, ramah itu bukan berarti banyak ngomong, banyak menyapa aja ya, namun banyak lagi keramahan-keramahan lain yang harus kita perhatikan, dari mimik muka mungkin ya, dari gestur tubuh kita juga harus diperhatikan juga teman-teman saat melayani pembeli tuh. Jangan membuang muka ke sana ya, harus ke depan melihat wajah pembelinya gitu. Dan ramah lagi selanjutnya, ramah itu bukan berarti hanya ngomong aja, banyak ngomong aja ya. Ini ramah dalam kita bersikap melayani pelanggan ya. Contohnya kita membantu mereka menaikkan barang belanjaannya ataupun membawa ke depan barang belanjaannya, menaikkan ke kendaraannya, itu pun sebagai pelayanan kita yang terbaik, yang ramah itu ya teman-teman. Seperti itu, membantu mereka saat berbelanja, mungkin keberatan membawa barangnya, bisa kita antar juga ke rumahnya, seperti itu. Untuk yang kedua, cara kita supaya warung kita itu ramai pembeli ya, agar tidak sepi teman-teman, kita juga harus melengkapi berbagai macam barang kebutuhan yang sangat diperlukan oleh pelanggan kita teman-teman. Kita harus persiapkan beberapa barang yang memang sangat dibutuhkan pelanggan kita ya teman-teman. Jadi harus banyak pilihan
dagangan itu ya, jangan itu saja. Misalnya mie instannya harus banyak varian rasanya, banyak mereknya, banyak juga ukurannya seperti itu ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Pokoknya barang-barang yang kita jual itu harus banyak variasinya ya. Dari segi jajanan anak-anaknya, misalnya berbagai snack kita sediakan, kacang-kacang gitu ya. Banyak sekali kan merek-merek sekarang tuh, dari Garuda, ada juga dari Mayasi dan macam-macam deh. Banyak sekali ya varianan snack-snack gitu teman-teman. Ada yang asin, yang manis, yang gurih juga ada ya. Juga misalnya aneka minuman kita harus banyak variannya, yang gelasan ataupun yang botolan gitu harus banyak variasinya biar banyak pilihannya teman-teman. Apalagi barang-barang sembako ya, harus kita banyak pilihan juga ya. Kita sediakan juga berbagai macam merek minyak goreng ya, ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar juga ya, yang 2 literan gitu, ataupun berbagai terigu ya, macam-macam terigu kita siapkan juga di warung kita ya, berbagai ukurannya, seperapatan, tengahan, dan kiloan gitu. Ada juga kan sekarang banyak sekali merek-merek terigu ya, ada yang segitiga biru contohnya ya, ataupun cakra kembar, apa namanya, lencana merah gitu ya. Itu banyak sekali kan teman-teman merek tepung terigu kita persiapkan untuk langganan-langganan kita. Dan sebenarnya untuk melengkapi barang sembako itu tidak terlalu sulit juga teman-teman, cuman kita harus tahu aja barang-barang itu memang dibutuhkan pelanggan kita ya. Misalnya ada pelanggan yang menanyakan barang A ya, terus kita belum punya, nah kita harus segera mencatatnya barang tersebut untuk di list di catatan belanjaan gitu teman-teman ya. Lalu kita bila berbelanja kita beli ya beberapa barang dulu ya teman-teman, beberapa pieces dulu untuk sekedar melengkapi aja gitu. Nanti jika sudah terlihat lakunya cepat, terlihat lakunya banyak, baru kita menyetok agak banyak gitu. Nah, untuk melengkapi barang-barang ini kita perlu modal dong tentunya ya. Ya, modal itu dari mana? Misalnya kan seperti itu pertanyaannya. Dan modal itu kita dapatkan dari keuntungan jualan kita teman-teman ya. Karena kita berjualan setiap hari pasti mendapatkan keuntungan ya. Kita putar lagi uang tersebut untuk berbelanja lagi barang-barang yang memang dibutuhkan di warung sembako ya. Kita contoh lagi seperti ini teman-teman. Jika teman-teman larisnya itu sehari itu dapat 2 juta misalnya, keuntungannya itu kurang lebih sekitar 200 ribuan ya. Kita putar lagi uang itu untuk belanja lagi, kita gunakan lagi untuk berbelanja. Misalnya kita gunakan 150.000 ya per hari untuk berbelanja, sisanya untuk kita tabung dan untuk keperluan kita sehari-hari ya. Nah, seperti itu cara saya menambahkan barang ya, cara saya melengkapi barang di warung sembako saya. Dulu tuh saya juga berbelanja hanya rencengan aja teman-teman, dan barang-barangnya pun belum komplit ya, masih belum tahu kita kan barang apa saja sih yang laku di warung itu. Nanti kan sesuai berjalannya waktu pelanggan pun akan mencari barang-barang tersebut, dan kita coba belanja lagi di agen-agen tempat belanja kita ya. Barang-barang yang memang dibutuhkan pelanggan tersebut kita cari, kita beli. Namun ya itu di awal-awal tuh saya hanya membeli 1 renceng atau 2 renceng gitu teman-teman ya, karena kita menyesuaikan dengan modal yang kita punya ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini supaya warung kita itu ramai pembeli, kita harus mengatur soal harga ya. Faktor harga ini juga sangat penting banget di warung sembako ya. Cara kita menentukan harga jual pun harus mengikuti harga pasaran ya. Jangan sampai kita terlalu mahal menjual barang-barang tersebut, nanti pelanggannya akan kapok berbelanja di kita, dan bisa juga dibandingkan dengan warung-warung lainnya ya. Ataupun jangan sampai kita menjual harga barang-barang tersebut terlalu murah, nanti kita akan rugi, tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal ya, tidak bisa cepat berkembang karena kita terlalu tipis mengambil keuntungan ya. Namun kita harus perhatikan juga ya, barang-barang yang kita jual ini misalnya memang kebutuhan pokok sehari-hari ya, nggak apa-apa teman-teman kita jual murah. Murah itu jangan berarti kita tidak mengambil untung ya, kita harus tetap mengambil untung meski keuntungannya hanya 500 rupiah teman-teman ya.
Dan kebanyakan warung-warung yang ingin sekali banyak pembelinya itu mereka rela menjual barang-barangnya asalkan laku, tapi hanya mendapatkan keuntungan sedikit ya. Nanti mereka bisa dapat untung banyak itu karena penjualannya yang banyak teman-teman ya. Misalnya jika kita menjual dengan harga mahal, mungkin hanya satu kali kita mendapatkan keuntungan ya. Namun jika kita menjual barang secara murah, nanti keuntungannya akan berlipat dari barang-barang lainnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, agar warung sembako kita itu ramai pembeli, tidak sepi lagi, kita harus rajin buka tutup ya. Buka tutup itu berarti kita harus terjadwal gitu ya buka tutupnya. Misalnya kita lebih giat lagi di pagi hari dalam membuka warungnya ya teman-teman. Jangan sampai kesiangan buka warungnya ya, karena setiap pagi itu pasti lebih awal kita membuka warung, lebih awal juga rezeki datang untuk kita teman-teman, seperti itu. Karena setiap pagi hari itu pasti banyak sekali tetangga-tetangga kita yang mencari kebutuhannya ya teman-teman. Dan tutupnya pun kita harus terjadwal pula ya, kita harus buka lebih lama lagi ya supaya barang-barang kita itu banyak terjual. Karena jika kita buka lebih lama ya, berkesempatan mendapatkan penjualan yang banyak juga ya, mendapatkan pembeli yang banyak juga, karena membuka warungnya itu kita lebih lama ya teman-teman. Misalnya kita tutupnya lebih malam lagi, lebih lama lagi gitu teman-teman ya. Karena biasanya kalau di daerah perantauan seperti ini, misalnya di daerah saya ini ya teman-teman, biasanya ada juga yang sampai 24 jam gitu ya buka warung sembakonya. Namun kita menyesuaikan aja dengan di lingkungan kita tinggal teman-teman. Misalnya di kampung kita itu sepinya itu jam berapa ya, biasanya jam 10 atau jam 8 gitu, itu udah sepi mungkin seperti itu. Nah, kita sampai sesepi mungkin ya kita baru tutup warungnya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, coba terapkan di warung sembako teman-teman ya, supaya warung sembakonya tidak sepi lagi, supaya banyak pengunjungnya, supaya dapat keuntungan yang banyak juga tentunya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, sharing saya kali ini, cara supaya warung kita itu tetap ramai pembeli, tidak sepi pembeli, dan menjadi buruan para pelanggan ya. 4 hal ini sangat mudah diterapkan di warung sembako kita ya, agar pembeli semakin banyak dan semakin ramai juga warungnya ya. Kita pun mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi tentunya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.